Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah Sejarah Desain Interior, sebuah pengantar, kita akan refreshing dulu, gitu ya, mengenai materi kali ini. Kita pemanasan dulu, guys. Ya, ini terdapat 5 film, ya. 5 film yang menggunakan style yang berbeda-beda. Kira-kira dari teman-teman semua, apakah ada yang bisa menebak atau bahkan sudah pernah menonton film-film tersebut? Akan kita bahas satu-satu. Oke, nah jika ruang ini bisa berbicara, maka dia akan menceritakan zamannya seperti apa. Yang pertama adalah ini film Bridgerton series di tahun 2020 ya. Nah, tema yang dipakai atau style yang dipakai adalah neoklasikal. Jadi sangat khas dari zaman tersebut. Dia banyak menggunakan ukir-ukiran, wallpaper dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada film Passengers tahun 2016. Nah, sebenarnya ini film tentang luar angkasa gitu, lebih ke futuristik, tapi ada satu scene, satu ruangan yang sangat art deco sekali nih gitu ya. Kalau teman-teman bisa lihat dari warna yang dipakai, kemudian motif yang dipakai. Nah, ini sangat penggunaan style art deco. Lalu ada film Crimson Peak di tahun 2015. Nah, ini sangat gotik. Gotiknya dari mana? Bisa dilihat ya. Ada aksen runcing-runcing seperti ini, kemudian warnanya, materialnya, dan lain sebagainya. Ini sangat gotik. Kemudian selanjutnya ada film The Queen's Gambit. Ini serial ya, tahun 2020. Ini serial yang pertama kalau nggak salah. Dia lebih menggunakan style mid-century modern. Seperti itu. Dan yang film yang terakhir adalah Parasite, tahun 2019, film Korea. Ini dia menggunakan style contemporary modern. Gitu. Jadi, uh, fokus di sini adalah bahwa setting film, setting interior atau arsitektur dari sebuah film itu sangat apa namanya menunjukkan style yang apa ya sangat mencerminkan zaman-zaman tertentu gitu. Dan itu harus apa ya terdefinisi dengan baik agar konsepnya style tersebut nyampe ke penonton seperti itu. Kenapa harus belajar sejarah desain interior? Nah, kalau bisa kalian lihat di sini, apa sih yang membedakan dari dua gambar ini? Mana yang terasa lama dan kenapa? Gitu. Kalau kalian lihat di gambar sebelah kiri dan kanan, yang terasa lama adalah gambar sebelah kiri, ya. Jadi interior yang digunakan adalah interior-interior mode-mode klasik gitu, mode-mode Yunani, klasik Romawi gitu. Karena kenapa? Dia banyak menggunakan motif yang di apa namanya plafon, gambar lukisan, kemudian motif di sepanjang dinding, di sepanjang pintu, furniture, sulur-sulur. Nah, itu sangat rumit, sangat kompleks, sangat apa ya lampau. Sedangkan yang sebelah kanan itu sangat modern ya, dia sangat geometris bentuk-bentukannya, eh, tidak banyak sulur, tidak banyak motif ya khas dari interior saat ini modern. Nah, ini ya penjelasannya. Jadi interior klasik dan interior modern. Nah, sehingga desain itu adalah refleksi dari sebuah budaya, teknologi, dan politik. Bahwa style atau gaya atau langgam itu tidak muncul secara tiba-tiba. Karena itu tadi, dia refleksi dari budaya, dari teknologi, dan dari politik yang mempengaruhinya.
Dan bahwa dari sejarah itu kita bisa terbantukan untuk membaca dari karakter sebuah ruang. Jadi apakah itu langgam? Langgam itu adalah bagian dari budaya atau hasil karya manusia, atau bisa diartikan sebagai style atau gaya yang terkait dengan suatu ciri. Ciri itu bisa dari budaya, tokoh, peristiwa sejarah, dan lain sebagainya. Langgam itu dibutuhkan dalam arsitektur dan desain interior untuk mendukung suasana dan citra yang diinginkan. Konsep langgam ini merujuk pada pendekatan atau tema desain yang konsisten dan mendalam yang diaplikasikan dalam suatu ruangan. Nah, penggunaan langgam ini tujuannya adalah menciptakan hubungan yang erat antara visual dan atmosfer yang khas. Nah, ini ada timeline. Perubahan langgam itu selalu dipengaruhi oleh teknologi, politik, agama, perang dunia, dan perkembangan industri. Nah, kalau kalian lihat di sini ada prasejarah, kemudian ada klasik. Klasik ini masuk dalam cakupan sejarah ya. Ada klasik, proto-modern, kemudian masih di proto-modern, masuk ke modern dan postmodern dan masa depan. Nah, ini adalah cakupan besar. Kalau untuk part style-stylenya sendiri itu ada banyak. Misalnya prasejarah tadi ada Yunani, Romawi, Neopolitik dan sebagainya. Kemudian ada klasik, klasik itu ada Gotik, Bizantian, Barok dan lain sebagainya. Dan terus hingga ke modern itu ada contemporary, ada organik, postmodern dan lain sebagainya. Dan itu satu style dengan style yang lain akan saling berpengaruh. Dia akan bisa jadi dia akan looping karena fashion atau style itu looping ya, akan berputar dan itu tergantung masa itu gitu. Jadi bisa jadi ada satu gaya klasik yang diadaptasi di masa modern itu bisa banget gitu. Itu salah satu contoh aja ya. Jadi dia akan selalu menyesuaikan dengan era di mana masa itu atau style itu berada gitu. Nah, apa yang akan kita pelajari selama satu semester? Yang pertama adalah kita akan mempelajari di perkembangan desain interior dari prasejarah hingga kontemporer. Kemudian yang kedua itu penyebab perubahan itu dari perubahan penyebab style itu dari masa ke masa. Bagaimana kita mengenali ciri atau karakter dari style atau langgam. Kemudian nanti kita akan menginterpretasi style dari media ini kita akan membedah film gitu ya. Dan yang terakhir kita akan menganalisa style dalam film itu tuh apa yang dipakai gitu. Dalam konteks arsitektur dan interiornya. Nah, buku yang akan dipakai kurang lebih ada 3 ini. Boleh menggunakan buku yang lain, tapi 3 buku ini utama. Ya, bisa dicari. Ada PDF-nya dan itu bebas dijual bisa diakses secara bebas. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman. Itu pengantar dari mata kuliah sejarah desain interior. Kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.